status belum menikah, masih single dan masih mencari, ya kurang lebih inilah perjuangan seorang jomblo. Harus rajin promosi. Dan tidak ada seorang pun yang lebih memahami ini selain Pastor Thomas. Yang diberkati Tuhan, boleh saya lihat wajah-wajah senyum-senyum yang indah, dahsyat ya. Kita berikan lambaikan tangan kepada Pak Michael Howard malam hari ini, dan kita percaya malam hari ini kita akan diberkati dengan kesaksiannya. Banyak kesaksian beliau berjumpa pribadi dengan Tuhan dan mengambil keputusan untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Itu tidaklah mudah ya para pemirsa, karena semua perlu proses. Ya perlu proses, dan kita mau melihat bagaimana sedalam mana proses itu. Dan sebelum kita akan masuk, kita akan dengarkan satu album, satu titel lagu daripada ciptaan Michael Howard yang mungkin Anda sudah tahu atau ada yang belum tahu. Ya, beliau banyak sering keluar di televisi dengan seperti acara Hitam Putih, Kick Andy. Anda bisa lihat di YouTube atau di dunia medsos. Tapi hari ini kita akan putarkan satu lagu, judulnya Satu Mata Hatiku dari Michael Howard. Di setiap jalanku, tak pernah sesaat pun kau meninggalkanku. Kau selalu menanti diriku kembali. Begitu besar kasih yang kau beri. Satu mata hatiku, ku tinggalkan semua masa laluku.
tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Saya akan sambut Michael Howard. Selamat sore Michael Howard. Sebentar, kita akan buka ini nih. Ya, Pak Michael. Selamat sore. Selamat sore Pak Michael Howard. Kedengaran ya? Dengar semua. Puji Tuhan. Saya percaya semua pasti terkesima dengan handsome-nya Pak Michael ya. Masih handsome pastor. Pak Michael ini kita nggak janjian bajunya sama ya Pak Michael ya. Tuntunan yang dari atas. Lawa? Bisikan dari Roh Kudus. Yes, tuntunan Tuhan Pak ya. Oke, kita akan doa dulu yuk sama-sama yuk. Kita akan berdoa. Oke. Mari semua kita angkat tangan kita. Bapak terima kasih kami buka sore hari ini acara Tom's Talking Michael Howard. Di sore hari ini Bapak, di dalam nama Yesus. Kami percaya ini menjadi program acara yang menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan. Kami buka di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kau berkati Pak Michael Tuhan dengan segala pelayanannya, dengan segala apa yang dikerjakannya dibuat berhasil dan dibuat beruntung. Di dalam nama Amin. Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yes, Pak Michael boleh sapa dulu para pemirsa Tom Halies. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya berharap semua sehat. Haleluya. Senang bisa jumpa berada di Tom Health channel malam hari ini. Ya, saya berterima kasih juga Pastor ya untuk kesempatan ini. Haleluya. Ya, Pak Michael boleh sedikit bercerita Pak bagaimana Pak Michael mungkin boleh perkenalan dulu Pak, Bapak siapa dan bagaimana perjalanan hidup Bapak? Oh oke. Jadi saksian ya kita langsung ya. Ya. Oke, ya perkenalkan sekali lagi nama saya Michael Howard. Umur saya 40 tahun. Saya sangat bersyukur sekali umur 40 tapi mukanya masih 25 ya. Haleluya. Yang repot umur 25 mukanya yang 40. Nah, jadi baru repot. Ya, status belum menikah, masih single dan masih mencari. Ya kurang lebih inilah perjuangan seorang jomblo. Harus rajin promosi. Dan tidak ada seorang pun yang lebih memahami ini selain Pastor Thomas. dia mengerti sekali apa yang kurasakan dan aku juga mengerti apa yang dia rasakan. Haleluya. Persahabatan yang tidak putus ya Pak, seperti Daud dan Yonatan. Ya amin. Waktunya Tuhan aja ya Pastor ya. Amin. Jadi saya lahir di Jakarta, besar di Amerika, hampir 24 tahun saya tinggal di negeri Paman Sam dari umur 10. Kembali ke Indonesia akhir 2014. Bukan karena keinginan saya, tapi terpaksa kena deportasi seumur hidup. Wow. Ya. Kenapa saya bisa sampai kena deportasi? Jadi begini saudaraku, hidup saya di Amerika berantakan. Not as you imagine ya. Yang dimana saya rajin sekolah, yang tujuannya sekolah, tapi tengah jalan berantakan. Ya, saya terjerumus ke dalam dunia pergaulan bebas, free sex, narkoba. Kenapa saya bisa sampai pakai narkoba? Ini kembali lagi ke keluarga. Jadi sakit hati, kecewa, merasa seperti anak yang terbuang. Pada umur 7 tahun saya ditaruh di asrama ya, Batu Malang. Dan saya tidak ingin berada di asrama. Ya. Gimana ya rasanya kalau kita harus ada di tempat kita tidak ingin berada? Pasti sungguh dan sangat tidak mengenakan. Umur 10, kami pindah ke Amerika. Saya dan keluarga. Dan nggak lama kemudian, sekitar 2-3 tahun kemudian, saya dititipkan lagi di tempat teman mama. Di kota yang berbeda, Denver, Colorado. Jaraknya hampir sama, Jakarta, Batu Malang. Nah, terus terang di sini saya bingung dan saya bertanya, kenapa saya dititipkan lagi? Jawabnya, kamu bandel, suka berkelahi. Nah, di sini saya pause dulu. Saudaraku, jadi begini, saya suka berkelahi, tapi terpaksa untuk berkelahi. Jadi gini ya, baru datang ke Amerika, bahasa Inggris belepotan, gaya bahasa, gaya berpakaian semua berbeda. Jadi saya sering dibully sama teman-teman. Ya, jadi lama-lama capek dan akhirnya ya aku berkelahi. Mama menjadi takut, saya dipindah lagi. Nah, tentunya pada saat itu saya ya jauh dari orang tua, jauh dari saudara. Ya, saya merasa kesepian.
ya tinggal sama keluarga yang saya tidak begitu kenal, tidak mendapatkan ya apa yang saya butuhkan dari keluarga saya sendiri, seperti kasih, perhatian, dan waktu. Saya mencarinya keluar. Di sinilah aku mulai bergaul dengan teman-temanku yang tidak benar lah, ya suka pesta pora, minum, mabok-mabokan, ya, narkoba. Jadi hampir semua jenis narkoba sudah saya gunakan. Tapi saya tidak menemukan kepuasan darinya. Free sex, gonta-ganti wanita, ya saya kira itu bisa menggantikan kasih ibu yang saya kurang begitu dapati. Ternyata juga tidak. Dan saya terus mencari, ya masuk perkumpulan setan, masuk geng dulu karena yang saya cari adalah kekeluargaan. Motonya geng di situ tuh we are family, kami adalah keluarga. Tapi saya juga tidak menemukannya di dalam geng itu. Sampai menuntun saya masuk perkumpulan setan. Nah ini dia, luar biasa sekali ya kedengarannya ya. Perkumpulan setan tak pernah terpikirkan sedikit pun oleh saya gitu. Sama sekali tidak pernah. Jadi bayangkan saudaraku betapa fatalnya jika seorang anak ini mempunyai sifat dalam dirinya mencari, ya entah apa yang dia, ya saya yakin apa yang dia tidak dapatkan dari keluarga, dia mencarinya keluar. Nah dalam kasus saya ini karena saya terus mencari dan tidak menemukannya, ya ini saya terus mencari sampai menuntun saya masuk perkumpulan setan. Ya. Dalam kasus saya ini bisa menjadi fatalnya seperti saya. Kenapa saya bisa sampai mau gabung dalam perkumpulan itu? Ini kan pilihan, antara kita mau masuk dan tidak pilihan. Tapi kenapa sampai bisa mau masuk dan sampai mau menerima lambangnya dan mengakui dia sebagai Tuhan saya? Jadi dalam diri saya ini ada satu sifat mencari. Sifat mencari saya ini yang membuat saya penasaran. Ada apa sih di perkumpulan itu? Apakah mungkin saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari tapi tidak saya dapatkan? Jadi itu yang membuat aku ingin gabung. Dan ternyata setelah aku gabung, ya saya tidak menemukannya juga. Malah justru pengetahuan saya tentang kebenaran firman Tuhan itu jadi kayak jadi kayak terputar balik. Jadi begini, dalam perkumpulan itu, dalam kitabnya, bukunya kami semua dikasih. Jadi begini, salah satu ajaran mereka ini begini saudaraku ya. Same-sex marriage is considered a holy marriage for the Satan. Jadi pernikahan sesama jenis itu consider sebagai pernikahan sucinya setan. Nah, jadi gimana ya? Saya kurang begitu setuju dengan prinsip ini, dan bahkan saya sendiri tidak percaya sampai saya cross check pada senior dan ternyata itu benar. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai satanis, pengikut setan, tapi dia tidak tahu dan tidak percaya akan hal ini, nah berarti dia kurang memahami benar ya tentang about satanis. Tapi ya itulah, sampai sebegitu jauhnya menuntun saya ya, sampai masuk perkumpulan setan. Dan singkat cerita, ujung-ujungnya ini saya berakhir di penjara. Ya nggak heran lah ya, dengan gaya hidup yang saya jalani, narkoba, gang world, ya, gangster, jadi berakhir di penjara. Saya masuk penjara 3 tahun, saya persingkat saja. Ya, semua kasus saya ini kasus kekerasan yang disebabkan karena di bawah pengaruh narkoba. Mulai masuk penjara, ya penjara dewasa, awalnya itu di tahun 2009. 2009, setiap tahun saya masuk, 2010, 2011. Nah, di 2011 ini, saya masuk, akhirnya saya kena vonis 3 tahun. Ya, saya dikirim ke prison. Dan dari situ, saya kena deportasi ke Indonesia. Itulah sebabnya, alasannya kenapa saya kena deportasi. Karena kalau seorang sudah masuk prison, bukan jail ya. Kalau jail itu penjara, prison ini mungkin seperti lapas ya. Jadi bad sekali gitu loh. Kalau cenderung seorang sudah masuk prison, dia pasti akan kena deportasi, kebanyakan. Apalagi saya green card. Karena green card tidak kuat, itu bisa dicabut. Ya, intinya begitu kenapa saya kena deportasi. Tapi penjara tidak membuat saya bertobat. Saya terus kembali ke Indonesia. Setelah menjalani hukuman saya kembali ke Indonesia. Itu sekitar akhir 2014. Saya harus memulai hidup baru dari nol pada umur 34 tahun. Bayangkan betapa beratnya, gitu ya. Dengan reputasi seperti saya, mantan narkoba, mantan pengedar, mantan gangster, mantan narapidana, ya udah komplit deh, kecuali mantan lelaki ya. Saya bersyukur tidak sampai ke situ.
Ya, komplit sudah. Bayangkan betapa pusingnya pada saat itu saya gitu loh, aduh. Dan ditambah lagi sekolah saya kan berantakan, narkoba. Ya, jadi ijazah SMA saya itu online, saya kuliah, tapi kuliah saya tidak lulus. Ya, maklum narkoba. Nah, sekarang ke Indonesia, ya, tidak lulus kuliah, sedangkan S1 aja susah mencari kerja di Indonesia. Jadi, sempat bingung saya dalam perihal mencari kerja. Ya ada teman menyarankan, ya wis Michael cobalah kamu apply di kantor. Oh, tak pikir, aneh-aneh aja ini temanku. Begitu ditanya pengalaman kerja, kamu pengalaman kerja apa? Masa saya jawab bener narkoba gangster? Kan nggak mungkin ya saudaraku ya. Yang si ngono itu tak waras kowe sampean iki. Jadi ya itulah kendala-kendala yang saya alami di Indonesia 3 tahun pertama. Di mana akhirnya saya masuk dunia entertainment. Karena dunia entertainment tidak perlu ya ijazah atau macam-macam, asal kamu putih, kinclong, ya masuk aja. Mulai syuting, layar lebar, sinetron. 1 tahun syuting, percaya nggak percaya, 1 film pun nggak ada yang tayang. Waduh, tak pikir ini luar biasa. Nggak jodoh apa ya. Jadi ya, itu yang saya alami 3 tahun pertama di Indonesia. Banyak sekali kegagalan, ketidakberhasilan. Yang dimana akhirnya 3 tahun tidak ada pemasukan, yang ada uang keluar. Saya kehabisan uang. Jadi saya dalam keadaan ya rock bottom ya, titik terendah mungkin rock bottom itu ya. Jadi habis uang, saya sampai harus pindah dari apartemen ke kosan. Jadi benar-benar saya mengalami pada saat itu rasa malu yang luar biasa. Dia dari Amerika, dunia entertainment, tapi saya tinggal di kosan, pindah, downgrade gitu loh. Itu bukannya semakin naik, tapi semakin menurun. Dan di kosan inilah saya berseru sama Tuhan. Tuhan, aduh gimana ini? Ya, pahamlah situasinya saat ini. Jadi di situ saya mengambil waktu benar-benar seperti recovery ya, untuk recovery pemulihan. Saya mulai cari Tuhan lagi. Saya benar-benar sisihkan 2 bulan itu tiap hari untuk ikuti kegiatan gereja yang ada di gereja saya. Pokoknya sebuah kegiatan gereja. Yang dimana akhirnya Tuhan bukakan banyak hal ya ketika saya mengalami encounter dengannya dalam salah satu hari ya. Dan Tuhan bukakan di mana saya itu hidup masih belum benar, mindset saya ini masih banyak yang salah. Jadi tambah lagi sakit hati dengan orang tua dan dendam pribadi yang saya miliki dengan yang orang memenjarakan saya. Jadi inilah yang Tuhan bukakan sama saya, Michael, kamu ingin melihat satu perubahan. Kamu bereskan dulu semuanya ini. Ya, terus terang pada saat itu saya ini seperti orang bingung juga ya. Kadang bingungnya kenapa? Satu, kita kan nggak bisa melihat Tuhan ya. Jadi dengar suara Tuhan kadang-kadang kita sendiri ragu dan kita kurang yakin apakah benar kalau sampai saya lakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan akan terjadi satu perubahan. Sedangkan selama 3 tahun pertama ini ya berat sekali gitu, tidak ada satu terobosan, ya tidak ada satupun. Ya mungkin karena saya sudah dalam posisi terpojok, ya titik terendah. Jadi ya saya lakukan apa yang Tuhan katakan semua itu, saya benar-benar bereskan my attitude, karakter saya, mindset saya. Dan saya minta maaf sama orang tua saya minta ampun sama mereka, ya kalau saya ada salah, dan saya juga ungkapkan isi hati saya, di mana saya katakan saya benci sekali sama kalian, ya atas tindakan kalian, ya taruh saya di asrama, taruh saya di tempat temanmu, tempat teman mama. Jadi saya ungkapkan semua itu, saya bereskan. Apa yang ada dalam hati saya curahkan semua. Termasuk orang yang saya dendam, yang memenjarakan saya. Dan saya yakin pada saat itu, Tuhan benar-benar melihat hati saya bahwa saya ingin berubah. Ya, jadi saya komitmen, saya tinggalkan dunia malam, tinggalkan ya perempuan, saya tinggalkan minum-minum, saya tidak lagi narkoba, jadi semuanya saya tinggalkan. Dan benar fokusnya pada saat itu benar-benar saya ya ke Tuhan saja. Dan Tuhan lihat pada saat itu hati saya memang benar gitu loh, ingin berubah, dan tekad saya benar, tidak ada saya ingin mengakal-akali Tuhan. Ya, jadi perubahan itu benar-benar terjadi di awal tahun 2018. Jadi transisi ini di sekitar tahun 2017. Ya, di akhir Oktober, saya ingat sekali itu. Di awal 2018 saya dipanggil ke Hitam Putih, yang dimana saya juga nggak menyangka itu bekal ngangkat juga show-nya. Dan jalan terbuka untuk saya dari situ. Ya, saya banyak diundang lagi TV-TV, ya ke sekolah-sekolah, ke kantor, ke gereja, wihara. Jadi benar-benar jalan terbuka untuk saya, di mana saya bisa memiliki satu pemasukan. Dan secara luar biasanya lagi, orang mulai seperti gimana ya, respect gitu loh sama saya. Tadinya mungkin saya sudah dianggap sampah. Ya sampah lah istilahnya kalau orang melihat. Bahkan kalau saya melihat seorang juga ya, seperti saya ini, ya gimana gitu loh. Jadi
Dari situ orang mulai respect lagi sama saya. Jadi rasa kepercayaan diri saya itu seperti dipulihkan kembali dan keyakinan saya dengan Tuhan semakin bertambah. Kalau biasanya kita sudah mengalami satu ya mungkin bisa dikatakan mukjizat kali ya itu ya. itu benar-benar mengubah segalanya. My perspektif, cara pandang saya juga akan segala hal, terutama akan Tuhan berubah. Jadi saya benar-benar bisa ya gimana ya, respect banget gitu loh sama Tuhan. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya ya masih setia melayani, Tuhan pulihkan terus dan Tuhan pakai saya terus. Ya, dan hubungan saya dengan orang tua juga sudah baik. Ya, kami juga kalau ada waktu sering WA-an dan sama semua, intinya saya sudah baik. Haleluya. Ya itulah Tuhan Allah kita, ya Dia ubahkan saya benar-benar tuh ya luar biasa pekerjaan tangan Tuhan. Dan jika saya mungkin bisa terus ada dan terus kuat sampai hari ini, bukan karena kekuatan saya, tapi karena saya yakin tangan Tuhan yang menopang. Jadi pekerjaan Tuhan dalam hidup saya benar nyata. Itu yang bisa saya saksikan untuk saudara semua pada malam hari ini. Wih, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus atas pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya, bukan buat saya. Ya, Pak Michael Howat. Awalnya Pak Michael ke Amerika kenapa Pak? Ke Amerika tuh umur 10 tahun. Iya. Terus setelah Pak Michael setelah ke Amerika itu langsung jadi nakal atau memang bagaimana Pak? Enggak, saya tuh pas baru datang ke Amerika benar-benar saya tuh ingin nuntut ilmu. Jadi bahkan GPA saya di sekolah itu 3.3, 3.4 gitu loh. Jadi lumayan lah untuk perihal grading ya, penilaian sekolah ranking kali ya. Jadi saya benar-benar tujuannya ingin sekolah, tapi memang gini loh, gaya orang Amerika, anak-anak mudanya dengan Indonesia itu jauh berbeda. Jadi yang aku temukan ketika aku sekolah, setiap hari pergi sekolah, sering diledekin. Karena aku juga pertama bahasa Inggris masih belum bisa, belum lancar. Di situ kan pakai celana yang gombrong-gombrong, besar-besar gitu loh. Kalau di sini kan yang ketat-ketat. Dan rambut gitu masih kayak belah tengah ya. Sedangkan orang Amerika tuh beda sekali deh pokoknya. Jadi aku sering dibully gitu loh. Jadi bukan karena aku ingin bandel awalnya, bener. Jadi ya itulah kurang lebih keadaannya Pastor. Ya Pak Michael, puji Tuhan, pemirsa Tuhan Mahalis ini dari seluruh Indonesia Pak, dan 12 negara bergabung Pak. Ini ada yang paling jauh ada yang dari Kanada, ada yang dari Jepang. Wow. Ya. Nanti kita akan memberikan kesempatan bagi para pemirsa untuk bertanya. Tapi saya mau bertanya dulu Pak. Tadi kita lihat video klipnya ya, bagaimana dengan tema judulnya Satu Mata Hatiku itu ya. Saya lihat Bapak sedang berjalan bertemu dengan preman yang sedang merokok. Itu gimana Pak cerita? Ini menggambarkan kehidupan saya kurang lebih di Amerika. Karena kan nggak bisa ke Amerika, jadi saya mau nggak mau ya ini menggambarkan aja. Saya satu lagu Mata Hatiku ini saya dapat ketika saya di awal 2018. Benar-benar setelah saya tinggalkan dunia saya dapat lagu ini. Dan ini menggambarkan ya kurang lebih my life story. Di mana di Amerika saya jual pistol, saya jual narkoba, ya, dan saya pakai narkoba juga. Saya banyak berantem, berkelahi ketika dalam geng ya. Dan perkelahian itu sebenarnya bukan perkelahian saya, perkelahian geng. Jadi Bapak itu sebagai anggota geng atau sebagai gangsternya Pak? Sebagai anggota geng. Jadi kalau kadang-kadang di Amerika ini lucu, ya. Geng biru lawan geng merah ketemu aja berantem karena apa? Udah beda warna. Jadi Bloods and Crips. Jadi kadang-kadang kalau saya pikir-pikir sebenarnya masalah ini masalah general gitu loh. Jadi bukan masalah pribadi. Seperti itulah gambaran di Amerika. Terus di mana juga saya berurusan dengan hukum, saya ditangkap polisi akhirnya. Ya, jadi ya sedikit saja gambaran yang ada di klip video itu, di mana akhirnya di Indonesia saya dibawa ke titik pertobat Tuhan, di mana Tuhan ubahkan saya. Gitu. Jadi Bapak pertama kali Bapak pakai narkoba itu usia berapa tahun Pak? Sekitar 13 kali ya Pak Surya. 13 tahun? 13, iya. Yang pertama saya gunakan itu ganja. Kenapa ganja? Karena kan saya merasa sedih nih, ada di kota yang berbeda. Jadi saya mulai pakai narkoba itu ketika saya dikirim di Denver, Colorado. Umur 13-an, 14. Jadi jauh dari orang tua, saya sedih gitu loh. Kenapa? Keluargaku harus ada di San Francisco, aku di kota Denver. Sedangkan saudara-saudaraku sendiri yang sepantaran aku, semua di San Francisco. Lah, aku sendiri yang di Denver. Sebagai seorang anak kan sedih. Nah, sekarang untuk menghilangkan rasa sedih itu,
Ganja. Karena efeknya ganja itu membuat kita tertawa, happy. Gitu, Pastor. Ya, jadi Pak Michael ini pindah ke Amerika karena orang tua minta atau karena ada masalah di Indonesia, Pak? Oh, karena orang tua dapat green card. Oh. Ya, jadi kami pindah. Oke, jadi Pak Michael Howard pindah ke Amerika usia 10 tahun, 13 tahun, sampai 2016 Pak Michael pakai ganja gitu ya? Semua, itu kalau kita berbicara sampai tahun 2000, sampai tahun ya ke belakang itu semua saya sudah coba, Pastor. Tapi awal mula yang saya gunakan itu ganja. Itu yang paling basic. Banyak anak-anak muda gunakan, pasti tahap pertama ya ganja. Level 1 lah. Jadi Pak Michael pakai narkoba apapun jenis pertama ganja usia 13 tahun ya? Iya. Kalau orang kita bilang masih terlalu kecil sekali ya, luar biasa ya. Kalau untuk zaman itu ya masih terlalu kecil, tapi untuk sekarang no, anak kelas 6 SD itu udah nyabu. Pak, bagaimana Pak cara awal Bapak bisa mendapatkan ganja Pak di Amerika Pak? Apakah Bapak kalau di Amerika, dunia medsos atau? Kalau di Amerika, Pastor, itu public school, itu nggak ada pagar, nggak ada yang jaga. Kita mau keluar tinggal keluar, kita mau pergi tinggal pergi. Oh. Dan di sekolah di Amerika itu gampang sekali dapat narkoba, kan free country. Dan anak-anak muda di situ, ya mungkin karena sudah terlalu banyak lihat image-image di TV ya orang-orang hitam. Ya, jadi seorang bandar itu adalah satu image yang cool, yang keren. Ya, di mana dikelilingi dengan banyak wanita-wanita, pakai cincin emas lah, anting-anting. Jadi mereka semua pingin menjadi seperti itu. Jadi banyak anak-anak sekolah di high school itu pingin menjadi bandar atau gangster. Gitu Bahkan salah satu teman saya, cita-cita saya, ya ingin jadi gangster dan masuk penjara. Lah, saya bilang, iya, karena kalau kita sudah masuk prison, itu berarti kita diakui. Waduh, kan sampai sebegitunya gitu loh, Pak. Saya bilang, wah, untung saya belum segila kamu ya cita-cita jadi masuk penjara ya. Gitu ya, Pak. Nah, terus berarti Bapak sempat bersaksi bahwa sempat mengikuti ajaran satanis, Pak ya? Iya. Itu usia berapa, Pak? Itu saya di sekitar 78 kali ya. 27 tahunan ya? Iya, 27 atau 28 itu kali ya. Karena pergaulan di Amerika, Pak ya? Iya, jadi secara pelan-pelan aja menuntun. Semua sudah saya coba. Ya, jadi bandar juga sudah. Lalu bisa terus dengan sendirinya sih dipertemukan dengan satanis. Ya, orang yang mengadut kepercayaan satanis. Ya, mungkin kalau di Indonesia kan kumpulan satanis belum terlalu sebesar Amerika ya, Pak, yang sudah legal ya. Kalau di Indonesia mungkin juga masih sembunyi-sembunyi, Pak ya. Ya, sembunyi-sembunyi. Nah, boleh nggak Pak kasih kami gambaran supaya para pemirsa yang menyaksikan di Meeting Zoom dan di Facebook dan di YouTube supaya mereka tahu bagaimana sih Pak pergaulan satanis, Pak, bagaimana bisa masuk dan berapa keterikatannya, Pak? Oke, jadi begini saudaraku, seperti agama Kristen banyak alirannya, bahkan Buddha pun juga ada alirannya yang berbeda ya, kayak Kristen, karismatik, Katolik, Protestan, Pantekosta. Jadi satanis juga seperti itu. Nah, yang saya anut ini aliran yang percaya, soft. Jadi pengakuan kita sendiri itu dari diri kita. Kita mengakui setan sebagai Tuhan saya, dan saya menerima ya, setan sebagai ya Tuhan saya. Dan pas saya masuk itu nggak ada seperti yang mungkin saudara pernah lihat di TV-TV, minum darah, minum bayi lah, persembahkan anak lah. Kita nggak seperti itu. Jadi kita tuh yang mungkin soft, aliran yang soft ya. Jadi kami ada buku tata tertibnya, kami ada buku, semua dikasih komplit. Alkitabnya lah, buku bacaan, buku tata tertib. Alkitabnya sama nggak Pak dengan Kristen, Pak? Sama nggak? Alkitab sama nggak Pak? Alkitabnya berarti menghujat Tuhan. Beda Pak. Beda. Jadi begini, Pastor. Ada beberapa buku. Ya, kita di dalam buku tata tertibnya kita harus hidup seperti bahkan lebih sopan dari ya yang lain. Kita harus berpakaian rapi. Ya, kita harus rapi. Bahasa kita harus bisa menjadi seorang role model. Gak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Ini di buku tata tertibnya ya. Wow. Jadi ini ya seperti itu. Nah, kalau kitabnya ya inilah ajaran-ajaran yang saya tidak terlalu banyak kitabnya ya Pak Surya, karena kan saya lagi asik pakai narkoba.
malas juga gitu loh. Kalau orang lagi pakai narkoba suruh baca-baca buku itu malas. Iya. Nggak asik banget gitu loh kayaknya. Ya, jadi pada satu saat, ini mungkin saya setahun kemudian saya lagi